perempuan sering menganggap bahwa laki-laki itu memperdulikan mereka, padahal enggak. Saking sayangnya laki-laki itu tidak ingin memberatkan mereka begitu. Dalam pendidikan juga sama, ketika laki-laki dididik sampai tahap tingkat segitu, perempuan juga bisa dididik dalam tingkat segitu. Itu yang dinamakan kesetaraan gender. Presiden ada yang perempuan, bahkan di luar negeri perempuan itu dianggap seorang ibu untuk negara yang hebat. Kalau masalah pemimpin itu harusnya seorang laki-laki, sehingga kan ada hadis yang mengatakan celakalah bagi orang-orang yang pemimpinnya dipimpin oleh seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami SG3M. Kali ini agak aneh guys. Kita sengaja karena yang diusung sekarang temanya adalah tentang kesetaraan gender. Jadi kita akan membahas tentang kesetaraan gender kali ini. Ini sudah direkam ya? Sudah direkam. Karena kita membahas kesetaraan gender kali ini, jadi kita sengaja mendatangkan dari para wanita-wanita feminis. Nah, ada beliau Ning Hajah Kafiah Sajidah, istri tercinta. Kemudian ada itu siapa? Alfa dari mana Alfa? Coba perkenalkan ke pemirsa. Alfa dari mana? Saya Alfa dari Bekasi. Dari Bekasi. Kelas berapa Alfa? Kelas 1 ya. Kelas 1 ya. Oke, yang sebelahnya? Saya Silvi dari Bandung, Jawa Barat. Kelas apa Pak? Maaf, Salahnya. Kelas 3 Ustaz. Beliau itu katanya saudaranya itu siapa? Ustadz Evi Effendi. Dia saudaranya Ustadz Evi Effendi katanya guys. Jadi kalau marah sama Ustadz Evi Effendi, marah sama dia juga, ada apa-apa. Kamu marah sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ini ada Tom and Jerry. Cuma kali ini guys, untuk Tom and Jerry kayaknya nggak jadi Tom and Jerry. Jadi kita musuhnya feminis. Enggak usah kenalan. Ya mau kenalan. Mari kita langsung aja ya, langsung ke pembahasan karena kita terkait dengan durasi, beliau nggak bisa lama-lama. Untuk pembahasan pertama kita akan dalam konteks gender ini kita mau mengorek di definisinya dulu. Jadi apa sebenarnya definisi dari kesetaraan gender? Mungkin dari siapa dulu nih? Dari Ustadz Rijal, Ustadz Yakin, atau Ning Kafiah? Enggak, monggo ya. Coba kita dulu, Ustadz Yakin dulu. Kayak Mbak, jangan gitu dong. Menurut Ustadz Yakin, apa gender menurut Ustadz Yakin? Kalau kesetaraan gender versi saya itu menempatkan perempuan pada tempatnya. Menempatkan perempuan pada tempatnya dan Memfungsikan mereka sesuai dengan fungsi yang ada, menugaskan mereka dengan tugas yang telah diatur oleh syariat mereka. Berarti untuk konteks gender ini, kesetaraan gender adalah ketika sesuai dengan konteks syariat gitu ya? Tentunya seperti itu. Mungkin kita kalau bahas definisi secara umum nggak sulit guys. Ya, kita spesifikkan saja ke konteks pendidikan mungkin ya. Menurut Ustadz Yakin kalau gender dalam konteks pendidikan gimana? Kesetaraan gender dalam konteks pendidikan tentunya memberikan pendidikan yang sama antara benar rijal wal mar'ah, terus ya semuanya sama Gus gitu toh. Berarti boleh ya seandainya perempuan istri sampean contoh lah ya, pendidikannya lebih tinggi dari sampean, boleh ya? Boleh asal bisa. Oh iya. Asal bisa. Coba Ustadz Rijal gimana Ustadz Rijal? Ini kayaknya guys, kalau Ustadz Rijal ini ada beliau itu agak sedikit kaku mungkin tentang masalah gender ini. Gimana Ustadz Rijal? Kalau yang saya pahami tentang istilah kesetaraan gender itu mungkin berangkatnya dari ketidaksetujuan ketika istilah ayat walaisa dzakaru kal unsa, sehingga di situ kemudian muncul suatu kelompok yang mensetarakan istilahnya setara gender agar supaya wanita itu bukan laisa dzakaru kal unsa tapi sama antara laki-laki dan perempuan semuanya dari sisi
waris dan lain sebagainya, sehingga muncullah istilah kesetaraan gender. Menurut saya seperti itu. Sehingga istilah itu muncul karena ada suatu pihak yang kurang begitu setuju dengan adanya Islam, yang di sisi lain Islam lebih mementingkan atau lebih meninggikan derajatnya laki-laki Dari ayat-ayatnya gitu ya. meskipun di satu sisi juga ada yang setara juga, bahkan ada yang lebih tinggi derajatnya wanita. Tapi di sisi itu yang kemudian menukil ayat yang mengatakan bahwa laki-laki itu lebih tinggi, kemudian dari satu kaum itu mengatakan di sini tidak bisa karena wanita juga harus setara. Mungkin kayak menambahkan ini gimana? Kalau berangkatnya bukan dari situ, Gus, tapi berangkat dari Tetap Tom and Jerry ternyata guys. Nggak bisa. berangkatnya dari keinginan mereka, entah itu dikatakan nafsul lawamah atau nafsul ammarah. Karena kalau bicara kesetaraan gender tergantung, kita lihat dulu siapa yang mau berbicara. Jika berangkat dari santri putri mungkin masih bisa dianggap wajar kesetaraan gender versi mereka. Namun jika melihat perkembangan yang ada di Indonesia kayak terbentuklah PSI dan lain sebagainya, lalu kita benarkan dan motifnya mereka itu adalah agar supaya mendapatkan hak yang sama, tidak seperti itu. Gak bisa berarti ya. Oke. Mungkin sekarang dari sudut pandang beliau-beliau. Nah, menurut dengan pripun nih? Aduh. Pertama, gender itu yang membedakan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan itu maksudnya laki-laki dan perempuan itu kalau dilihat dari ayat Al-Quran intinya sama saja. Yang dinilai adalah takwanya, berarti kan sebenarnya sama. Cuman memang perempuan mempunyai fungsi biologis yang berbeda daripada laki-laki, ya kan? Melahirkan, menyusui dan lain sebagainya, punya rahim lah. Sementara laki-laki tidak. Sementara yang dimaksud dengan para feminis kesetaraan dan gender itu bukan pengen bener-bener sama itu ketika laki-laki digaji misalnya ya dalam perusahaan, laki-laki digaji sekian, perempuan juga bisa digaji sekian. Gitu. Dalam pendidikan juga sama, ketika laki-laki dididik sampai tahap tingkat segitu, perempuan juga bisa dididik dalam tingkat segitu. Itu yang dinamakan kesetaraan gender. Berarti kan setuju berarti kan? Nah, dengan Ustadz Yakin atau Ustadz Rijal sebenarnya nggak berbeda kan? Lah terus Islam juga sebenarnya datang itu bukan untuk mengunggulkan laki-laki saja, justru malah Islam itu datang ketika perempuan pada masa itu tuh benar-benar tidak dihargai sebagaimana semestinya. Contohnya dikubur hidup-hidup, ya kan? Terus apa lagi? Banyaklah perempuan itu hanya dianggap sebagai benda mati atau kelas 2 saja. Terus misalnya ya kurang lebih seperti itu. Nah, Islam enggak, Islam justru malah ingin mengangkat derajat perempuan. Berarti gak ada beda, kita yakin ya? Iya. Gimana dong? Terus bedanya di mana? Paling mangke. Menurut Mbak Silvi, menurut Silvi sama Aufa. Menurut kalian gimana? Coba ini milenial nih, coba Aufa sama Silvi gimana? Menurut kalian gimana sih? Perempuan kalau berpendidikan tinggi gitu masalah nggak? Justru enggak lah. Perempuan itu harus punya hak, bahkan derajat yang sama kayak laki-laki. Toh gak sedikit perempuan yang justru lebih tinggi kok dari laki-laki, ya kan Pak? Nggak ada contohnya ya, nggak ada ya. Banyak, Tapi gara-gara sistem patriarki mereka tidak diekspos sebagaimana para laki-laki. Bagaimana Karena sistem perempuan patriarki? itu terlalu dikerdilkan. Kebanyakan laki-laki itu menganggap perempuan tidak mampu, kan? Wes. Banyak lah kan perempuan-perempuan yang lebih pintar. Banyak kayak perempuan perempuan jadi dokter, bahkan dia tuh sampai punya gelar master dalam bidang-bidang tertentu dan bidang-bidang yang dianggap orang anggap itu tidak cocok buat perempuan. Justru perempuan itu ada, bahkan banyak yang kayak gitu. Jadi presiden Yes, presiden ada yang perempuan loh, ada. banyak. Presiden ada yang perempuan, bahkan di luar negeri perempuan itu dianggap seorang ibu untuk negara yang hebat. Oh, ini menarik nih guys.
Gimana menurut Ustadz Yakin atau Ustadz Rizal ini mungkin sangat akan booming sekali nanti kalau dibahas. Soalnya sensitif nih. Jadi perempuan jadi presiden. Nah, kita lihat dari kacamata fikih sekarang ya. Kalau di Quran itu kan tidak boleh ya. Ayatnya yang ngelarang apa? Ayat-ayatnya yang ngelarang gimana bunyinya? Yang masalah perempuan jadi dengan jadi presiden, hadis kayaknya ya. Hadisnya sahih nggak? Begini Gus, kalau berkaitan perempuan untuk dijadikan pemimpin itu memang terjadi khilafiyah yang mayoritas mengatakan tetap tidak boleh. Berarti kan nggak setara gender berarti. Kenapa? Berarti kan nggak boleh berarti. Bukan berarti ketidaksetaraan gender, bukan. Perempuan sering menganggap bahwa laki-laki itu memperdulikan mereka, padahal enggak. Saking sayangnya laki-laki itu tidak ingin memberatkan mereka begitu. Mantap. Ini bukan Itu debat bohong ilmiah ya, ini. Jadi begini, Itu pembelaan diri, guys. antara tugas seorang suami itu bisa kita lakukan dengan kita juga menjabat sebagai kepala negara, sebagai bupati, sebagai apa. Namun tugas yang harus dilakukan oleh istri itu sangat kesulitan nantinya jika mereka double job. Nah, Niki, terus lanjut. Nah, terus. Kalau punya pertanyaan untuk Ustadz Yakin, tugas istri dan tugas suami itu Nah, diam nopo? saja. Apa? Nah, kalau tugas istri ya tergantung Ning. Jadi kalau bicara sama Ning itu ya sulitnya di situ. Santai lah. Ayo. Tugas seorang istri kalau kita bicara tugas ya seperti yang telah diatur di fikih, yaitu mereka qoblan nikah dengan ba'dan nikah itu kan ada. Yang ba'dan nikah mereka di rumah sedia ini dan itu sudah seperti yang sudah kita tahu pada umumnya. Kemudian ketika kok sudah melahirkan itu menurut Islam memang kewajiban menyusui itu tidak ada. Malah bayar kita. Harusnya bayar. Tapi kalau tidak dibayar dan mau menyusui pahalanya dan berapa ribu dosa yang dihapus dan berapa lipat dosa yang diberikan. Kemudian untuk tarbiyatul aulad juga sama. Bukan berarti saya menafikan beberapa perempuan yang sukses di dua bidang ini, bukan. Namun ketika kita melihat mayoritas, mereka akan kewalahan di situ. Kewalahan di mendidik anak. Entah Bukan pasti salah satunya nggak bisa. Mendidik anak bukannya kewajiban suami. Tarbiyatul aulad itu yang bagus memang sejak kecil, qoblal bulugh itu ya di istri, karena anak itu lebih butuh kasih sayang dibanding keilmuan saat itu. Karakter gitu ya. Sehingga dalam bab hadonah itu dijelaskan siapa yang lebih berhak antara perempuan dan laki-laki, tetap Anak. perempuan. Tetap seorang ibu yang lebih berhak, kecuali mereka sudah balik dan di situ yang dibutuhkan biaya yang besar dan lain sebagainya, maka yang lebih berhak adalah laki-laki. Gimana menurut jenengan? Tugasnya itu kurang spesifik maksud saya. Kalau seumpama yang dimaksud tugas Ustadz Yakin itu seperti memasak, cuci baju, itu kan enggak kan? Enggak. Itu memang sudah tugas manusia. Tugas manusia, keahlian, skill yang harus dimiliki setiap manusia, bukan hanya tertuju pada satu gender lah. Maksudnya itu tugas istri itu ngapain gitu loh maksudku, paham nggak? Tugas istri itu ngapain? Maksudnya gimana? Lebih spesifik. Kayak Ustadz Yakin juga setuju bahwa sebenarnya nyuci, masak, bahkan menyusui pun itu bukan tugas seorang istri. Kalau terus, tentang menyuci dan lain sebagainya itu memang bukan tugas kita seorang lah. istri, tapi itu tugas suami. Di fikih pun juga seperti itu. Namun satu hal yang sering dilupakan seorang istri yaitu istri itu tugasnya harus selalu ada. Selalu ada. Disitulah muncul, sehingga kalau kita baca Fathul Mu'in itu nikah itu lughatan tetap ad-dhamu wal ijtima, dia akan terus bersama. Seorang perempuan biasanya maunya bersama itu ketika awal-awal, lama-kelamaan sudah mau tugasnya tidak berat sebenarnya.
Ya tinggal itu selalu ada, sehingga mereka kalau mau sholat, mau puasa sunnah mereka izin dulu, karena puasa sunnah itu ada dianggap tidak ada nanti Gus. Punya istri tapi dianggap tidak punya istri. Nah terus kalau kenapa kalau misalnya tugas perempuan seperti itu hanya seperti itu, kok hanya ya nggak boleh jadi pemimpin? Nah begitu. Ketika mereka otomatis kan kalau jadi pemimpin kan kita harus aktif di beberapa instansi, kita harus ke kantor rutin, kita harus kerjakan bagaimana kewajiban seorang bupati, seorang ibu kepala desa. Sedangkan si suami di rumah harusnya waktu itu bersama istri, kebutuhan seorang suami terpenuhi dengan adanya istri, malah terbengkalai, tertunda. Astagfirullah. Gimana? Iya, terus. Beda kalau laki-laki kan beda. Laki-laki kan bisa membawa mereka, laki-laki juga tidak punya kewajiban paten untuk terus bersama istri, karena mereka juga harus keluar untuk Berarti kan mencari syariat nafkah dan nggak, sebagainya. berarti kan nggak mendukung perempuan, karena mereka harus keluar, nggak boleh sendiri dan sebagainya. Nah, Iya kan syariat kan seperti itu. Madorote ke perempuan keluar sendiri itu di mananya? madorotnya banyak kalau kita bicara perempuan yang Salah sekarang, satunya lah. yang saat ini, termasuk kata Qala Syekh Al-Kabir itu yang mungkin akan dipelajari gitu ya. Sebenarnya beliau bukan berarti tidak sepakat keluarnya perempuan dengan berhias, bukan, tapi hendaknya kalau perempuan mau berhias jangan hanya di luar tapi juga di dalam gitu, karena yang butuh kecantikan seorang istri itu bukan orang lain tapi suami itu sendiri. Berarti kan kayak titik tekannya itu pada apa ya? Ketertarikan. Iya, bukan fitnah berarti. Ya, ketertarikan lawan jenis dan lain sebagainya. Selain dandan juga, maksudnya kenapa kok diartikan keluar dandan buat tertarik untuk laki-laki lain, atau terus Syekh siapa? Syekh Rian juga bilang nanti malah suaminya tertarik pada wanita lain. Seharusnya nggak gitu, nggak menyalahkan apa yang dilakukan itu, tergantung individunya, bener kan? Jelas. Bener kan? Nah, itu. Iya. Dan perempuan ketika keluar itu bukan hanya dituntut untuk nutup aurat atau pakai baju yang panjang, baju yang lebar dan lain sebagainya, nggak boleh berdandan. Seharusnya ketika perempuan keluar itu laki-laki menciptakan ruang yang aman untuk perempuan tersebut, bukan malah menjadi sesuatu hal yang mengintai perempuan tersebut. Paham nggak maksudku? Dalam menciptakan ruang yang aman untuk perempuan tersebut. Jadi perempuan mau keluar sendirian ya nggak apa-apa, nggak loh. Bukan malah menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Paham nggak? Misalnya ngeten pun ya. Lah kalau bicara feminis itu memang agak ribet ya. Maksudnya gini, ketika perempuan keluar, entah itu pakaiannya seperti apapun, rentan banget untuk dilecehkan. Salah satunya adalah catcalling, sweet kayak gitu kan. Assalamualaikum ukhti, itu sebenarnya termasuk pelecehan, karena ketika perempuan lewat itu tidak ada hak orang lain untuk melontarkan catcalling seperti itu, kayak sweet assalamualaikum, meskipun assalamualaikum, karena bagaimanapun perempuan tersebut lewat jalan tersebut akan merasa nggak nyaman. Bener apa bener? Sehingga kalau bicara seperti itu Gus, di syariat itu hukum untuk laki-laki dan perempuan juga sama Gus. Jadi jangan pernah dipikir bahwa yang haram keluar itu hanya perempuan ketika terjadi pelecehan yang semacam itu. Laki-laki pun juga kena hukum haram dari sisi itunya juga. Sehingga apakah laki-laki boleh keluar dengan tujuan seperti itu? Tujuannya tetap tidak boleh. Ya, jelas. Syariat mengizinkan mereka keluar bukan untuk itu. Cuma kan syariat itu mematenkan perempuan tidak boleh keluar sendiri, harus bersama mahram. Artinya mengekang. Gimana kalau semuanya dia nggak punya mahram? Misalnya orang bapaknya sudah wafat, paman-pamannya tinggal jauh di mana, dia nggak punya saudara laki-laki, mau keluar sama siapa? Boleh sama teman-teman yang sama-sama perempuan. Imra'atun sikotun itu diizinkan dalam syariat. Seandainya tidak ada ya teman-temannya. Dalam keadaan kepepet gitu. Kepepet banget. Kondisi darurat pun juga pernah dilakukan oleh beberapa sahabiyah yang
dulu di masa Rasul dari Mekah ke Madinah, beliau itu jalan sendirian karena kondisi darurat, tidak ada yang tidak diperbolehkan. Ad-darurat tetap tubihul mahdurat. Berarti konteksnya nanti lari ad-darurat tubihul mahdurat. Ya. Berarti itu sudah paling adil itu sudah untuk mensyariatkan perempuan tidak boleh keluar sendiri karena melihat konteks psikologis dan biologis dari perempuan. Karena merentan untuk dijadikan objek kejahatan kan seperti Iya itu. sama Nah, kan. berarti ya sebenarnya bukan perempuannya yang selalu diatur nggak boleh keluar dan lain sebagainya. Laki-laki itu yang harus lebih diedukasi. Ya, memang ya seperti yang saya bilang tadi itu ya, fitnah itu bisa timbul dari dua sisi menurut saya. Jadi hal apapun bisa menimbulkan fitnah kan seperti itu kan. Perempuan keluar sendiri bisa menimbulkan fitnah, keluar bareng-bareng juga menimbulkan fitnah ketika mereka teman-temannya bareng-bareng semua. Paham nggak maksudnya? Iya. Ya. Jadi fitnah itu ada banyak kemungkinan gitu loh. Makanya kalau dawuh guru itu kayak model Gus Baha itu pernah ketemu perempuan cantik ya fitnahnya tetap fitnah yang seperti pada umumnya. Ketemu perempuan yang jelek pun juga fitnah, ternyata kita di situ jelek. Ya. Enggak. Kalau cantik ya Allah cantik. Jadi serba salah Masuk. ya. Berarti sama dengan pemikiran saya itu. Terus pripun nih? Nah, ini kesimpul random guys pembahasannya dari tadi guys. Saya mau menyimpulkan dari sisi mana dulu nih? Mungkin tambahi lagi ya, Ustaz Rijal. Jadi Ustaz Yakin sudah banyak masukan, sekarang dari Ustaz Rijal biar saya bisa menyimpulkan. Intinya kita akan menyimpulkan dari sisi awal tadi, apakah perempuan itu boleh jadi pemimpin? Jadi konteks perempuan tidak boleh jadi pemimpin, apakah itu termasuk dari bentuk lain ketidaksetaraan gender? Ataukah justru hal tersebut merupakan kesetaraan gender? Karena adil itu tidak harus setara. Yang namanya adil itu tidak harus sama. Anak kecil, ada anak kecil sama anak besar, semuanya dikasih sate kan tidak cocok. Kalau yang anak kecil dikasih permen, yang anak besar dikasih teh ya seperti itu. Mungkin ditambahkan dulu Ustaz Rijal atau yang lain atau Coba Ustaz Rijal coba. Ustaz Rijal dulu. Kalau menurut saya Gus, Iya. bedanya cuma satu. Kalau yang dari kaum feminis itu hanya melihat dari sisi negatifnya saja, bukan dari sisi positifnya. Sehingga kenapa kok Islam kemudian membuat undang-undang seperti itu, karena itu bentuk memuliakannya Islam kepada seorang wanita. Sehingga saya ingat salah satu dawuhnya almarhum itu Kiai Nuruddin, wanita itu dilihat dari depannya fitnah, dari belakang juga fitnah. Beliau pernah dawuh seperti itu. Sehingga keluar rumah itu tidak boleh, begini tidak boleh dan begitu tidak boleh, itu bukan bentuk pengekangan dari syariat kepada seorang wanita. Bahkan itu adalah bentuk dari memuliakannya seorang wanita agar supaya dia tidak tergores sedikit pun, Agar terjaga. iya, agar terjaga. Itu kalau dari konteks itu ya, dari konteks masalah keluar rumah sendiri itu ya. Ya. Sekarang kalau yang konteks pemimpin, karena pembahasannya random tadi, ada yang pemimpin, ada yang keluar sendiri tanpa mahram. Karena yang konteks pemimpin, Kalau yang konteks pemimpin ini kan dari secara global dulu ya Gus. Ya, dari secara global kan ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu kan, berangkat dari situ kemudian mayoritas memang lebih cerdas dan lebih pemikiran lebih jalan dan lain sebagainya itu adalah seorang laki-laki. ini tidak setaraan gender ini. Sehingga dari ayat itu kemudian banyak ulama yang mengatakan kalau masalah pemimpin itu harusnya seorang laki-laki. Sehingga kan ada hadis yang mengatakan celakalah bagi orang-orang yang pemimpinnya dipimpin oleh seorang wanita. Nah, Ada itu hadis gimana seperti itu. Sehingga pas kemudian dianalisa, karena memang salah satunya kelemahan wanita adalah akalnya tidak seperti seorang laki-laki. Salah Pada satunya- zaman dulu. Ya, gitu. Ini kan modern. Pada zaman itu. Salah satunya adalah mungkin saja. ya sebentar lagi. Salah satunya adalah kalau seorang laki-laki bisa berpikir jernih ketika
marah dan lain sebagainya. Tapi kalau wanita mungkin tidak bisa berpikir jernih ketika dia marah dan lain sebagainya. Oh, mari. Jadi perempuan itu akalnya kurang, tidak bisa berpikir jernih dan tidak bisa memaksimalkan akal. Coba dari feminisme. dulu. Ya, dari kamu dulu. Kalau saya sih, saya justru curiga sama sampean ya Tad. Kayaknya bukan ulama terdahulu ya, sampean kayaknya. Kok bisa mengatakan perempuan itu lemah akalnya? Mengatakan perempuan itu bla 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 segala macam. Ini zaman now loh. Ini zaman milenial. Bahkan dunia itu ada di dalam genggaman kita semua. Perempuan itu bahkan cerdas, pintar, bisa melebihi dari seorang laki-laki. Jadi kalau menurut saya ketika Ini kan bicara dari sisi psikologinya, Ustaz Rijal. Jadi menurut psikologi para ulama, akal perempuan itu fungsinya tidak untuk menjadi pemimpin, tapi fungsinya multitasking. Makanya dia bisa gendong anak, bisa masak, bisa ini dan sebagainya. Seperti penelitian psikologi mungkin yang ingin disampaikan Ustaz Rijal seperti itu, kan gitu. gitu. Nah, silakan dibantah. Kebanyakan orang ini sekarang menganggap perempuan itu lemah. Kalau Padahal nggak seperti itu iya, sebenarnya. jelas gak seperti itu. Apalagi sekarang ini milenial. Informasi Informasi lengkap. sudah semakin canggih, bahkan seakan-akan dunia kan ada dalam genggaman kita semua. Makanan juga sudah mulai bergizi. Nah, jadi seakan-akan kaum laki-laki itu apa ya? Selalu merendahkan perempuan, merendahkan perempuan, berbicara bahwa perempuan ini tidak tahu menahu tentang apapun. Padahal kan gak gitu aslinya kan. Kita ini bisa hebat lebih dan dari itu. wow. Coba mungkin dari sisi psikologinya lengkap ya. Nggak ngerti aku. Iya, maksudnya Sebenarnya sepakat nggak dengan beliau? memang Ustaz Rijal? enggak sih. Fokus atau tidak fokusnya itu enggak tergantung pada gender. Laki-laki bisa fokus, perempuan juga bisa fokus gitu aja. Cuman mungkin zaman dahulu itu karena sistem yang amat sangat patriarki dan sistem pendidikan itu tidak seperti sekarang. Contohnya lah, zaman dulu perempuan-perempuan yang bisa sekolah itu hanya orang-orang Ibu kita Kartini. ya, orang-orang yang punya ningrat lah, jabatan anak bupati atau apa seperti itu. Tapi sekarang kan enggak. Perempuan dalam menjadi pemimpin itu karena dibentuk oleh sistem pendidikan Ya. yang tidak layak untuk perempuan, kan gitu kan intinya. Mm-mm. Sedangkan sekarang sistem pendidikan yang ada itu sudah setara Ya. antara perempuan dan laki-laki. Gimana Ustadz Rijal menanggapi hal itu dan Ustadz yakin? Jadi bentuk statement bahwasanya perempuan itu tidak layak jadi pemimpin karena akalnya yang lemah itu karena menurut beliau-beliau, menurut istri saya itu karena berangkat dari statement dari sistem sosial waktu itu pada masa dulu. Kenapa? Karena sistem sosial pada masa dahulu pendidikan untuk perempuan itu sangat tidak layak, sehingga yang tercipta perempuan-perempuan yang kurang berpotensi di dalam menjadi pemimpin. Nah, ada yang berani mendobrak itu ibu kita Kartini. Seperti itu. Bagaimana dengan Ustadz Yakin menanggapi hal ini? Jadi kalau zaman sekarang ini perempuan itu sudah mendapatkan pendidikan yang layak sehingga setara keilmuannya dengan laki-laki dan pantas. Dan menurut beliau masalah fokus, masalah otak dan lain sebagainya itu tidak tertentu masalah gender. Otak perempuan ataupun laki-laki itu sama-sama fungsinya itu sama. Ini Gus, yang perlu digarisbawahi bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin itu bukan karena faktor pendidikan dulu, bukan. Tapi istidlal ulama itu bukan di situ. Kenapa kok ulama menghukumi tidak boleh perempuan jadi pemimpin? Istidlalnya bukan karena pendidikan mereka itu kurang, bukan. Tapi yang pertama seperti yang saya sampaikan di podcast sebelumnya, yaitu la yufliha qaumun wallau amrahum imratan. Tidak akan pernah bahagia suatu kaum kalau ia memasrahkan semuanya kepada seorang perempuan. Dan itu akan terjadi betul. Maaf ya. Deg-degan iki. Arep tak bantah wisan. Ya, terus aja. Berangkat dari itu, Kalau pengen bantah langsung bantah aja. kemudian ulama jumhur itu kalau kita kutip di Fatawil Azhar juga mengatakan tidak bolehnya berdasarkan hadis tersebut.
Kemudian di ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu meskipun beberapa penafsiran ada yang mendukung tetap perempuan ya, namun ada beberapa ulama yang menafsiri bahwa lelaki itu memang sejatinya punya kekuatan tersendiri sehingga mereka dikasih beban untuk mencari nafkah, mereka dikasih beban untuk ini. Kalau kita tidak melihat sisi positif dan sisi beban yang diberikan kepada laki-laki, namun hanya melihat kelebihan atau fasilitas yang diberikan oleh Islam kepada laki-laki, maka kita akan selamanya menganggap laki-laki itu mengkerdilkan perempuan. Seharusnya yang kita lihat bukan hanya fasilitas yang laki-laki dapatkan, namun juga beban dan tanggung jawab yang sangat berat itu ternyata dibebankan kepada seorang laki-laki. Dan tetap aja berarti kalau misalnya ngelihat daripada beban, berarti mereka merasa perempuan itu gak bakalan sanggup menanggung beban tersebut.